Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwa Afran Heria dan Saya Syah Ramadhani. kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan peraturan pemerintah tentang penyusutan arsip. Mari kita mengenal apa itu arsip inaktif dan penyusutan arsip. Arsip inaktif adalah arsip lembaga negara atau badan-badan pemerintahan yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi negara yang sudah menurun. Arsip inaktif menempatkan arsip dalam rak arsip yang bisa ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Penyusutan arsip adalah mengendalikan arsip yang tercipta secara terencana dan menyelamatkan arsip sebagai bahan bukti, serta menghemat biaya untuk keperluan ruang, peralatan, dan pemeliharaan tenaga. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 1979, Bab 1 Pasal 2 menyebutkan penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolahan ke unit kearsipan dalam lingkungan lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan masing-masing. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan ke arsip nasional. Inti dari penyusutan arsip adalah upaya pengurangan arsip yang dengan cara pemindahan, pemusnahan, maupun penyerahan sebagai berikut. A. Pemindahan arsip. Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip inaktif dari unit pengolahan ke unit kearsipan. Artinya bahwa arsip yang terdiri dari arsip aktif dan arsip inaktif harus disimpan secara terpisah. Di dalam melaksanakan pemindahan arsip perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan pada daftar pertelaan arsip atau DPA. Kegiatan pelaksanaan dilaksanakan juga kegiatan penyatuan file menjadi seri arsip tanpa merubah penataan semula. Pemindahan arsip. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan yang kemudian menjadi dasar pembuatan berita acara pemindahan arsip. Selanjutnya, penataan arsip. Arsip yang dipindahkan dari unit pengolahan ke unit arsip harus ditata dan dikelola sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Pembuatan berita acara pemindahan arsip. Mengingat pemindahan arsip ini menyangkut dengan pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari satu unit organisasi atau pengalihan wewenang dan tanggung jawab, maka diperlukan suatu bukti pemindahan arsip. Yang terakhir, pelaksanaan pemindahan. Pemindahan arsip inaktif dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi organisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Saya Syah Ramadhani ingin melanjutkan video materi yang telah dibacakan Azwa Afran Heria. B. Pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan atau pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan atau meniadakan fisik dan informasi melalui cara-cara tertentu, sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Di dalam melakukan kegiatan
pemusnahan arsip terdapat beberapa tahap yang tidak boleh diabaikan seperti pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan untuk mengetahui apakah arsip-arsip tersebut benar-benar telah habis dalam jangka simpannya atau habis nilai gunanya. Pendaftaran arsip-arsip yang telah diperiksa sebagai arsip yang diusulkan musnah harus dibuat daftarnya. Pembentukan panitia pemusnahan. Jika arsip yang akan dimusnahkan memiliki referensi di atas 10 tahun atau lebih, maka perlu membentuk panitia pemusnahan. Tetapi cukup dilaksanakan oleh unit yang secara fungsional bertugas mengelola arsip. Penilaian persetujuan pengadaan. Setiap penyeleksi arsip yang akan dimusnahkan perlu melakukan penilaian arsip. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar usulan pemusnahan. Pemusnahan harus ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembuatan berita arsip. Berita acara pemusnahan arsip merupakan salah satu dokumen yang sangat penting. Pelaksanaan pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara dibakar, dicacah, atau dibuat bubur kertas. Pada pokoknya, fisik dan informasinya dapat dikenali lagi. C. Penyerahan arsip. Penyerahan arsip adalah kegiatan menyerahkan arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional, arsip statis, ke ANRI atau arsip daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arsip yang mempunyai nilai kegunaan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional tetapi tidak dipergunakan lagi untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari setelah melampaui jangka waktu penyimpanannya ditetapkan sebagai berikut. 1. Bagi arsip yang disimpan oleh lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintahan di tingkat pusat harus diserahkan kepada Arsip Nasional Pusat. 2. Bagi arsip yang disimpan oleh badan-badan pemeriksaan di tingkat daerah harus diserahkan kepada Arsip Nasional Daerah. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.